Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8B ingin menjelaskan mengenai Incoterm. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan saya Alisa Azhara dan teman saya Gustiani Yusmaniar. Berbisnis di ranah internasional seringkali menimbulkan pertanyaan krusial bagi pelaku logistik, seperti siapa sih yang menanggung biaya dari risiko pengiriman, serta kapan saja tanggung jawab itu beralih. Tanpa pemahaman yang jelas, kesalahpahaman bisa berdampak signifikan. Dan bayangkan jika setiap transaksi lintas negara harus dinegosiasikan, detail pengirimannya dari nol, tanpa standar yang diakui secara global. Proses ini akan sangat memakan waktu, rawan sengketa, dan menghambat efisiensi perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, penting untuk memahami aturan main yang disepakati secara global agar transaksi berjalan lancar dan adil. Salah satu aturan tersebut adalah Incoterms atau International Commercial Terms. Apa sih Incoterms itu? Incoterms adalah aturan standar internasional yang mengatur pembagian tanggung jawab antara penjual atau eksportir dan pembeli atau importir dalam transaksi perdagangan. Incoterms mengatur 3 hal. Yang pertama, ada tugas dan kewajiban, yaitu menjelaskan pihak mana yang berkewajiban mengurus perizinan, pengangkutan, hingga dokumen pelayaran. Yang kedua, risiko, yaitu menentukan kapan risiko atas barang beralih dari penjual ke pembeli. Dan yang ketiga, biaya atau cost, yaitu mengatur siapa yang menanggung biaya seperti biaya pengemasan, muat atau bongkar barang, transportasi, asuransi, dan pajak. Dengan adanya Incoterms, kedua pihak memiliki acuan yang sama sehingga dapat meminimalisir salah paham dan sengketa dalam transaksi ekspor-impor, dan ketentuan ini bersifat dinamis. Selanjutnya adalah tujuan dari Incoterms. Tujuan Incoterms ada 5. Yang pertama, memberikan pilihan ketentuan pengiriman yang dapat disesuaikan oleh eksportir dan importir sesuai kebutuhan transaksi. Yang kedua, menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama terkait pengemasan, dokumentasi, serta perizinan ekspor dan impor. Yang ketiga, menentukan pembagian biaya pengiriman termasuk biaya pengangkutan, asuransi, dan biaya masuk. Yang keempat, menjelaskan titik alih resiko, yaitu kapan tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang berpindah dari penjual ke pembeli. Dan yang terakhir, yang kelima, meminimalkan kesalahan interpretasi sehingga kedua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenal tanggung jawab dan resiko dalam kontrak jual beli internasional. ICC secara berkala memperbaharui aturan agar tetap relevan dengan praktek perdagangan global. Versi terbaru yang berlaku saat ini adalah Incoterm 2020 yang telah menggantikan versi sebelumnya yaitu Incoterm 2010. Jadi, apa sih jenis-jenis Incoterm di versi Incoterm 2020? Jenis-jenis Incoterm 2020 ada 11, 7 Incoterm untuk transportasi apapun dan 4 Incoterm khusus untuk transportasi laut dan perairan darat. Pada kali ini, kami akan menjabarkan 5 jenis dari Incoterm 2020, yaitu yang pertama CPT atau Carriage by Two, yang kedua ada CIP atau Carriage and Insurance by Two, yang ketiga ada DEP atau Delivered at Place, yang keempat ada DPU atau Delivered at Place Unloaded, dan yang terakhir ada DDP atau Delivered Deadly Paid. Yang pertama ada CPT atau Carriage by Two atau pengangkutan dibayar ke. Menurut aturan CPT, seluruh pengangkutan hingga di titik tujuan barang yang ditentukan oleh pihak pembeli adalah tanggung jawab pihak penjual yang menanggung semua biaya yang terkait, termasuk tahap pengalihan risiko. Semua moda transportasi dapat digunakan saat menyewa pengangkutan mengikuti aturan CPT atau kereta api, jalan raya, udara, dan laut. Aturan CPT memungkinkan pihak penjual untuk mengirimkan barang ke pengangkut di tempat yang mereka inginkan,
seperti pelabuhan, terminal kereta api, terminal kargo udara, atau transportasi jalan di tempat mereka sendiri. Sebagai penanggung jawab pengangkutan utama, pihak penjual berkewajiban untuk memberikan bill of lading kepada pihak pembeli jika transportasi laut digunakan atau waybill jika moda transportasi lain disewa. Dengan aturan CVT, barang dikirim segera setelah pihak penjual melepaskannya ke perusahaan pengangkutan yang telah dipesan dan dibayar, dan diresiko juga dialihkan jika barang telah dikirim. Karena pengalihan resiko masih terjadi di negara asal, pihak penjual bertanggung jawab untuk mengurus prosedur bea cukai ekspor. Tanggung jawab yang tersisa untuk prosedur transit dan bea cukai impor masih menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Aturan CVT membuat transportasi multimoda tersedia untuk kedua belah pihak atau laut, kereta api, jalan raya, atau udara. Aturan CVT tidak mengikat dalam hal memilih asuransi pengangkutan barang. Aturan CVT lebih cocok untuk menangani kargo peti kemas jika kargo perlu dipindahkan ke darat. Aturan CVT akan memungkinkan untuk transportasi darat seperti kereta api atau kendaraan jalan raya dan gerbong udara. Yang kedua ada CIP atau Carriage and Insurance Paid to, atau pengangkutan dan asuransi dibayarkan kepada. Dengan aturan CIP, pengangkutan barang dari tempat eksportir ke tempat tujuan yang ditentukan oleh pihak pembeli, tetapi pihak penjual berkewajiban untuk mengatur asuransi pengangkutan untuk seluruh perjalanan yang termasuk dalam kontrak pengangkutan mereka. Aturan Incoterms ini berlaku untuk semua moda transportasi dan sangat nyaman bagi pembeli karena mereka memiliki lebih sedikit biaya untuk mengangkut barang ke tujuan yang mereka inginkan, dan mereka dapat menikmati perlindungan yang dimungkinkan oleh polis asuransi yang ditanggung oleh penjual. Sama seperti aturan CPT, barang dianggap telah terkirim segera setelah barang tersebut disediakan oleh pihak penjual kepada perusahaan transportasi yang disewa oleh mereka, dan juga termasuk pengalihan resikonya sama dengan aturan CPT. Aturan CIP juga mengharuskan pihak penjual untuk menyelesaikan semua prosedur bea cukai untuk mengekspor barang dan menyediakan dokumentasi untuk pihak pembeli, sehingga mereka dapat menanggung biaya prosedur transit dan bea cukai impor ketika barang tiba di negara tujuan. Aturan ini mengharuskan pihak penjual untuk mengasuransikan pengangkutan barang ke titik tujuan yang ditentukan oleh pembeli. Di bawah aturan CIP, semua moda transportasi tersedia untuk kedua belah pihak, dan karena alasan ini, pengangkutan barang dalam peti kemas lebih dianjurkan. Juga, biaya pengangkutan ditanggung oleh penjual. Yang ketiga ada DEP atau Delivered at Place atau dikirim di tempat. Aturan DEP adalah aturan yang berfokus pada pengaturan pengiriman barang ke tempat tujuan yang dipilih oleh perusahaan pembeli. Aturan ini juga merupakan aturan yang mengizinkan pengiriman barang dilakukan di luar negeri asal. Dengan aturan DEP, pihak penjual juga bertanggung jawab untuk menanggung resiko dan biaya pengangkutan barang melalui setiap tahap pengangkutan utama. Aturan ini memungkinkan penjual untuk mengirimkan barang ke titik tujuan akhir dalam keadaan sempurna dan membuatnya tersedia untuk pembeli. Pihak pembeli dapat mengontrakkan pembongkaran barang di pelabuhan tujuan atau depot kereta api atau terminal udara, atau melakukannya sendiri di tempat mereka sendiri. Aturan DEP membuat transportasi multimoda atau jalan raya, kereta api, laut, atau udara menjadi pilihan bagi kedua belah pihak. Namun, pengangkut yang disewa untuk melakukan pengangkutan utama dari negara asal ke negara tujuan merupakan kewajiban pihak penjual dan mereka menanggung biayanya. Menurut aturan ini, praktik yang biasa dilakukan adalah pihak penjual bertanggung jawab atas prosedur bea cukai ekspor dan pihak pembeli menanggung bea cukai impor. Aturan DEP membuat transportasi multimoda atau jalan raya, kereta api, laut, atau udara. Namun, pengangkut yang disewa untuk melakukan pengangkutan utama dari negeri asal ke negeri tujuan merupakan kewajiban pihak penjual dan mereka menanggung biayanya. Menurut aturan ini, praktik yang
biasa dilakukan adalah pihak penjual bertanggung jawab atas prosedur bea cukai ekspor dan pihak pembeli menanggung biaya cukai impor. Sebagian besar risiko ditanggung oleh pihak penjual. Aturan DIP tidak mengharuskan pihak penjual maupun pembeli untuk mendapatkan asuransi pengangkutan. Di bawah aturan DIP, pihak penjual harus memastikan bahwa barang yang dikirim dalam keadaan sempurna sampai ke tempat tujuan. Aturan DIP sebagian besar cocok untuk mode transportasi darat ketika barang yang dikirim melalui muatan truk penuh atau kelompok di mana bea cukai impor tidak menjadi persyaratan. Pedagang di zona ekonomi seperti Uni Eropa atau Komunitas Pembangunan Afrika Selatan bisa mendapatkan keuntungan dari peraturan ini karena pengiriman barang dapat dilakukan tanpa bea cukai. Selanjutnya ada DPU atau Delivered at Place Unloaded. Aturan DPU memperpanjang kewajiban bertanggung jawab penuh bagi pihak penjual dan mengharuskan mereka untuk membongkar barang setelah mencapai tujuan akhir di lokasi yang telah ditentukan. DPU memungkinkan untuk semua moda transportasi. Peralihan tanggung jawab ke pembeli dilaksanakan setelah barang selesai dibongkar di tempat tujuan pengiriman. Di bawah aturan DPU, prosedur bea cukai ekspor diurus oleh pihak penjual dan prosedur bea cukai impor masih menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Aturan ini juga tidak memberlakukan pembatasan mengenai asuransi pengangkutan. Selanjutnya ada DDP atau Delivered Duty Paid atau bea masuk dibayar. Aturan DDP bisa dibilang aturan yang paling nyaman bagi pihak pembeli. Aturan DDP mewajibkan penjual untuk menyewa perusahaan pengangkutan yang akan mengantarkan barang ke tempat tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, aturan DDP juga mengharuskan pihak penjual untuk menanggung biaya prosedur bea cukai ekspor dan impor dan setiap prosedur transit jika diperlukan, dan pihak penjual tidak perlu mengontrak pengangkut untuk membongkar barang di titik tujuan akhir. Aturan DDP memungkinkan transportasi multimoda atau kereta api, jalan raya, laut, atau udara menjadi pilihan yang tersedia bagi kedua pihak yang terlibat dalam kontrak penjualan. Pihak penjual menanggung semua biaya dan risiko pengangkutan awal, utama, dan akhir barang, kecuali jika ada persyaratan dari pihak pembeli bahwa mereka akan menyelesaikan pengangkutan barang setelah tiba di pelabuhan atau terminal tujuan. Dengan aturan DDP, baik penjual maupun pembeli tidak diwajibkan untuk memilih polis asuransi pengangkutan. Jadi, secara keseluruhan, kelima Incoterms ini mengatur pembagian tanggung jawab antara penjual dan pembeli dalam proses pengiriman barang internasional, terutama terkait biaya, risiko, dan kewajiban pengurusan. CPT, penjual menanggung biaya pengangkutan sampai tempat tujuan, tetapi risiko berpindah ke pembeli sejak barang diserahkan ke pengangkut pertama. CIP, mirip dengan CDP, namun penjual juga wajib menyediakan asuransi untuk barang hingga ke tempat tujuan. Resiko tetap beralih saat barang diserahkan ke pengangkut pertama. DAP, penjual bertanggung jawab hingga barang tiba di tempat tujuan yang telah disepakati, namun tidak termasuk biaya bea cukai impor dan risiko beralih saat barang siap dibongkar di tempat tujuan. DPU, penjual bertanggung jawab penuh hingga barang tiba dan dibongkar di tempat tujuan. DDP, penjual menanggung semua biaya dan risiko hingga barang sampai ke pembeli, termasuk biaya bea cukai, pajak, dan impor. Sekian penjelasan dari kami mengenai 5 Incoterms 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.